Oke, penjelasan pertama yaitu tentang pengertian tes objektif. Sebelumnya saya jelaskan dulu pengertian tes. Tes merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian tes objektif. Tes objektif adalah salah satu jenis hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan yang memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipasangkan pada masing-masing items atau dengan cara mengisikan atau menuliskan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir items yang bersangkutan. Tes hasil belajar bentuk objektif sebagai salah satu bentuk tes hasil belajar yang tepat digunakan apabila tester berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Satu, peserta tes jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, penyusunan tes atau tester telah memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dalam menyusun butir-butir tes objektif. Yang ketiga, penyusunan tes memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkan penyusunan butir-butir soal tes objektif. Yang keempat, penyusunan tes bahwa butir-butir tes soal objektif itu tidak hanya akan digunakan dalam satu kali tes saja, tetapi bisa digunakan dalam tes hasil belajar yang lainnya. Yang kelima yaitu penyusunan tes mempunyai keyakinan penuh bahwa dengan menggunakan butir-butir soal tes objektif yang disusunnya itu akan dapat dianalisa dalam rangka mengetahui kualitas butir-butir itemnya. Yang keenam, penyusunan tes objektif berkeyakinan bahwa dengan mengeluarkan butir-butir soal tes objektif, maka prinsip objektivitas akan lebih mungkin untuk diwujudkan ketimbang menggunakan butir-butir soal tes objektif. Kebaikan tes ini dapat dirincikan sebagai berikut. Satu, lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan atau lebih objektif. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi baik dari segi mahasiswa maupun dosen yang memeriksanya. Adapun kelemahan tes objektif dapat dirincikan sebagai berikut. Satu, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada menyusun soal tes esai. Yang kedua, soalnya cenderung untuk mengungkap kemampuan ingatan dan suka mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik untuk menebak jawabannya. Yang keempat, kerjasama antar mahasiswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Jenis-jenis tes objektif. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Soal pilihan ganda merupakan suatu pertanyaan yang disediakan beberapa pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut hanya satu jawaban yang bernilai benar. Peserta tes atau peserta ujian memilih satu jawaban yang benar. Soal yang dibuat harus jelas dan jawaban yang disediakan dari setiap pilihan jawaban tidak memberikan makna yang ganda. Yang kedua yaitu tes menjodohkan, merupakan salah satu bentuk soal yang memiliki jawaban yang ada pada kelompok atau bagian yang lain. Biasanya, butir pertanyaan berada pada kolom pertama dan pilihan jawaban berada pada kolom kedua. Banyaknya pilihan jawaban tidak mesti sama dengan jumlah butir soal. Kelompok jawaban bisa lebih dari pertanyaannya. Peserta tes diminta memilih jawaban yang cocok dengan yang disediakan dalam kolom jawaban, yaitu dengan menjodohkan pertanyaan dengan jawaban yang tepat dan benar. Yang ketiga yaitu tes benar salah, merupakan soal yang memuat butir pertanyaan dan peserta tes diminta untuk menanggapi dengan memberi jawaban. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Soal benar salah hanya tersedia dua pilihan jawaban, yaitu benar dan salah, yang kedudukan kebenaran jawaban ada pada pilihan pernyataan tersebut. Yang keempat yaitu tes melengkapi atau isian. Dalam menyusun soal tes melengkapi, ada beberapa petunjuk praktis yang harus diperhatikan seperti yang diuraikan oleh Arifin, yaitu hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka. Kedua,
Hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku. Ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. Dan yang terakhir, jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak. Langkah-langkah analisis butir soal. Yang pertama yaitu menghitung validitas butir. Yang kedua yaitu menghitung tingkat kesukaran. Yang ketiga menghitung daya pembeda. Yang keempat analisis distraktor atau pengecoh. Yang kelima yaitu analisis reliabilitas tes. 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야. You